Oke, sekarang mari kita bahas tentang kalkulus bab 0, pre-kalkulus. Ya, jadi bab 0 itu seperti kayak pembukaan atau enggak ilmu-ilmu yang perlu diketahui sebelum masuk kalkulusnya. Nah, yang pertama ada tentang bilangan. Bilangan itu jadi dibagi-bagi. Jadi ada yang namanya bilangan asli, bil titik asli atau original, bilangan asli, ya udah asli itu asli ya. Ini tuh bilangannya yang dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3 dan lain-lain ya. Ini penulisan titiknya harus 3, artinya mengikuti pola sebelumnya gitu kan, tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi titiknya 3. Itu juga penting buat penulisan nanti, buat esai. Terus kita juga punya namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu bukan angka 0 ya, tapi bilangan yang gak ada komanya, atau enggak koma itu 0 0 0 0 kayak negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Terus ini titiknya 3 biasa. Terus selain itu ada bilangan yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional ya. Nah, bilangan rasional itu diambil dari kata rasio. Rasio itu kan artinya perbandingan. Berarti dalam bentuk perbandingan kayak A per B gitu. A banding B atau A bagi B yang bisa dibuat bentuk pecahan, katakanlah gitu ya. Terus yang keempat ada yang namanya bilangan irasional ya. Bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan rasional ditambah oleh kata i. I itu kan artinya tidak ya dalam bahasa Roma, bahasa Greek itu nggak tahu. I Latin nggak tahu ya. Irasional itu yang nggak bisa dijadiin pecahan. Contohnya seperti apa? Akar 3, akar 2, akar 17 ya. Gitu kan nggak bisa diituin. Ini kan kayak 1,7 bla 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 bla. Ini 1,4 bla 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 bla. Nah, sekarang kita lihat diagram Venn-nya nih ya. Yang pertama, yang paling canggupannya kecil adalah bilangan asli. Atau aku ini dulu ya. Kalian ingat-ingat ini ya, atau screenshot dulu. Nah, diagramnya itu kayak gini. Yang pertama, yang paling kecil itu adalah bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli ya, simpulkannya. Terus yang kedua itu adalah bilangan bulat, bilbul. Bilangan bulat ya. Kenapa kayak gitu? Karena semua bilangan asli adalah bilangan bulat ya. Kan bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan bilangan bulat itu dari negatif. Jadi semua bilangan asli itu udah dijamin bahwa semua itu bilangan bulat. Ya. Nah, terus yang bulatan yang ketiga adalah bilangan rasional. Bilangan rasional. Nah, artinya adalah bilangan asli dan bilangan bulat sudah pasti bilangan rasional. Contohnya seperti apa? Bilangan asli kan 1. 1 bisa dong dijadikan bentuk pecahan jadi 1/1, ya kan? Terus bilangan bulat juga misalkan negatif 2. Negatif 2 bisa dong sama aja kayak negatif 2/1. Kan? Ini kan sama, bisa dibentuk jadi pecahan. Atau negatif 2 itu sama dengan negatif 4/2 gitu kan. Ini dalam bentuk pecahan. Jadi semua bilangan bulat, semua bilangan asli adalah bilangan rasional. Bacanya kayak gitu. Nah, sekarang ada yang namanya bilangan irasional. Bilangan irasional. Enggak ada yang bilangan irasional di luar ini. Terus yang di luar ini ada bilangan real. Bilangan real. Nah, ini bilangan real ini adalah semua bilangan. Ya. Semua bilangan. Gitu, ini diagram Venn-nya. Terus habis tentang bilangan-bilangan kayak gini, ada yang namanya tuh kepadatan bilangan. Contohnya adalah di antara bilangan 1 sama 2 nih. Wah, ini ada tangga bilangan. Contohnya seperti 1,1 ya kan? Terus ada 1,111111111 terus sampai mampus kan sampai 2. Ini ada tahingga bilangan di antara kedua ini. Artinya antara bilangan 1 sama 2 itu ada tahingga bilangan, dengan kata lain bilangan itu padat gitu. Ya. Nah, sekarang masuk ke bab yang namanya pertidaksamaan. Yaitu ini bab yang paling sering keluar di ujian tentang bab 0 nih, karena ya dinilai sulit. Yang pertama, pertidaksamaan itu aku jelasin konsepnya.
adalah apabila aku punya simbol X kurang dari Y nih ya. X kurang dari Y, berarti nilai X kurang dari Y. Contohnya adalah 1 kurang dari 2. Nah, ini notasi yang benar kan? 1 kurang dari 2. Terus ada yang namanya X sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y adalah nilai X sama Y itu sama. Contohnya seperti 1 sama dengan 1. Ya. Nah, terus ini ada X kurang dari Y. Berarti X lebih besar daripada Y. Contohnya adalah 2 lebih dari 1. Ya kan? Nah, inti dari pertidaksamaan ini babnya adalah kita ingin mencari nilai X yang lebih dari suatu nilai, rentangnya, range-nya, domainnya. Kita usahakan, ini konsepnya nih, X lebih dari Y. Ya. X lebih dari Y berarti 2 lebih dari 1. Terus ini aku ada X kurang dari Y, artinya 1 kurang dari 2. Misalkan aku punya grafik kayak gini, X kuadrat lebih dari X. Ya. Nah, ini bisa aku lihat dari itunya apa? Grafiknya. Kan grafik X kuadrat tuh begini kan. Ini cara mandang lain dari pertidaksamaannya. Kan ini ada yang ngerjain X kuadrat dikurangi X lebih dari 0. Terus kan ada yang X diiniin. Jadi gini kan. Terus ada bikin garis bilangan. Ini ada 0 sama 1 ya. 0 sama 1 ini berarti positif, negatif, positif. Terus sekarang lebih dari 0 berarti kayak gini. Jadi kayak gitu kan. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, kita bisa lihat tinjauan dari grafik. Kita buat dulu grafik X kuadrat. Nah, gini kan X kuadrat parabola. Nah, sekarang kita juga buat grafik X, grafik Y sama dengan X. Di mana grafik Y sama dengan X ini adalah seperti ini. Yang hijau ya. Nah, gini. Ini grafik Y sama dengan X. Ya. Ini grafik Y sama dengan X kuadrat. Kita lihat dari sini, X kuadrat lebih dari X. Artinya, yang nilainya, nilai X kuadrat lebih dari X. Berarti kan kita lihat nilai Y-nya. Berarti saat si grafik ini ada di atas, nih, contohnya nih, ini kan kita tahu jawabannya X ini kurang dari 0 nih. Nah, kita lihat saat X kurang dari 0, ya, ini kan berarti ini. Berarti kan grafik X kuadrat ada di atas grafik Y sama dengan X. Artinya X kuadrat lebih dari X untuk X kurang dari 0. Terbukti gitu. Nah, sekarang kita lihat ternyata ini titiknya 1. Perpotongannya kan 1. Kita lihat sekarang. Untuk X kuadrat lebih dari X, kita lihat di antara 0 sama 1, grafik Y sama dengan X itu ada di atas grafik X kuadrat. Nah, si grafik X kuadrat ini nyusul lagi saat X sama dengan 1 gitu. Karena ini lebih dari, gak ada sama dengannya, jadi nggak masuk sama dengan ini kosong. Itu ya untuk lebih dari, kurang dari, sama atau sama dengan. Nah, sekarang ada notasi lebih dari sama dengan. Nah, Y lebih dari sama dengan X. Ini artinya adalah Y lebih dari X atau nih ya, atau Y sama dengan X. Atau kata atau ini penting. Aku sekalian jelasin logika matematika dikit lah ya. Kata atau ini penting. Artinya, apabila salah satu syaratnya terpenuhi, poin itu benar. Contohnya, kamu boleh makan mie atau ramen. Ya, kamu boleh makan mie atau ramen. Kalau kamu makan ramen doang, jadi marahin dong sama ibu kamu, ya kan? Kecuali kalau ibu kamu bilang, kamu harus makan mie dan ramen. Berarti harus dua-duanya dong, ya kan? Dua-duanya kamu harus makan dua gitu, harus makan mie dan ramen. Poin pentingnya adalah kalau atau salah satu pernyataannya benar, maka statement itu bernilai benar, ya. Contohnya kayak misalkan kamu masuk ke mall, ada tulisan dilarang membawa kamera dan anjing. Berarti kalau kamu bawa anjing doang boleh dong. Karena yang nggak boleh itu kamu tidak boleh bawa kamera dan anjing gitu, ya kan? Kalau kamu di mall itu bilang tidak boleh membawa kamera atau anjing, berarti kamu nggak boleh bawa dua-duanya, gitu. Tulis ya.
kamu nggak boleh bawa kamera dan anjing. Nah, artinya kamu nggak boleh bawa dua-duanya. Jadi kamu nggak boleh bawa kamera dan anjing nih, kamu jalan ke mall. Kamu jalan ke mall nih. Kamu bawa kamera sama bawa anjing. Kayak orang ini, ya udah kayak budak ini mah, ya udah nggak apa lah ya. Ini talinya. Nah, ini kamu nggak boleh nih bawa dua langsung kayak gini, nggak boleh. Tapi kalau pernyataannya ini nggak boleh ya. Nah, silang. Berarti kalau kamu bawa satu doang boleh, karena yang nggak diboleh itu dan anjing dua-duanya, ya. Tapi kalau di mall itu ngomong kamu nggak boleh bawa kamera atau anjing. Nah, ini berarti salah satu aja nggak boleh gitu. Jadi kamu nggak boleh bawa kamera sama nggak boleh bawa anjing gitu. Ini kamu kalau cuma bawa satu aja, bawa kamera doang misalkan, maka ini akan nggak boleh, bakal dicegat sama satpamnya. Tuh. Ya. Nah, sekarang ini kurang dari juga sama dengan kalau kurang dari ya tinggal berubah tanda. Kurang dari X ya, ini artinya Y kurang dari X atau tuh V ya. Y sama dengan X. Tuh. Nah, sekarang itu basic tentang pertidaksamaan. Ya, itu basic tentang pertidaksamaan. Sekarang cara pengerjaannya nih. Cara pengerjaannya ini yang penting, poin pentingnya. Poin pentingnya adalah kalau kamu nggak kasih batas antara X-nya negatif atau X-nya positif, nggak boleh di aneh-anehin. Contohnya kayak gini nih. X lebih dari 1/X. Ini kamu nggak boleh kali silang begini. Ya, kali silang begini artinya itu adalah kamu mengalihkan X ke dua ruas. Ya, artinya itu kali silang contoh kayak A, misalkan A sama dengan B per A. Nah, ini tuh kan biasanya kita kali silang A kuadrat sama dengan B. Kan itu biasanya kali silang kan. Nah, ini tuh sebenarnya itu bukan kali silang, kita tuh mengkalikan kedua ruas dengan A, ya. Mengalihkan kedua ruas dengan A. Ini kan jadi A kuadrat, ini kan B per A kali A jadi B doang kan. Nah, itu makna sebenarnya itu adalah mengkalikan kedua ruas. Sekarang untuk sebelum masuk ke yang ini, aku ngajarin dulu kamu konsep postulat. Ya. Pertama, postulat 1. Aku lupa nih postulat nomor berapa, nanti kalau koreksi aja kalau ada yang salah. Misalkan aku punya A sama dengan B. Ya. Misalkan aku punya A sama dengan B. Aku bisa memberlakukan kedua ruas ini asal sama gitu. Misalkan aku integralkan kedua ruas. Ini tetap hasilnya akan sama. Ya, asal diperlakukan sama atau aku turunin terhadap waktu kedua ruas. Ini akan sama, ya. Ini akan sama si nilainya. Asal kedua ruas diperlakukan dengan sama. Atau kamu bisa turunin 100 kali terhadap waktu misalkan, ini akan sama. Asal kedua ruas diperlakukan sama. Ya. Ini penting banget. Terus ada yang namanya itu dulu deh. Postulat 1 aja. Jadi kalau postulat 2 mah cek aja di Zenius ada. Itu ya, kamu boleh memperlakukan kedua ruas asal kedua ruas itu diperlakukan sama, maka nilainya akan sama. Itu poin pentingnya. Ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan yang tadi itu X lebih dari 1/X, ini nggak boleh kalau itu pas gini. Kenapa? Karena gimana kalau aku tanya X-nya negatif? Gimana kalau aku tanya X-nya negatif? Ini aku misalkan 2 lebih dari 1/2. Ini sama kan? Cuman X-nya aku ganti 2, sama dong, ya. Gimana kalau aku kalikan kedua ruas dengan negatif 2? Gimana nih hasilnya? Negatif 4 lebih dari negatif 1. Loh, ini pernyataannya benar nggak? Enggak kan? Negatif 1 harusnya lebih dari negatif 4. Ini pernyataannya salah. Jadi, kalau aku kalikan kedua ruas ini dengan X, terus aku tanya, kalau X-nya negatif gimana? Salah kan, jadi pernyataan kamu oleh karena itu
Jangan sekali-kali kamu kalikan kedua ruas dengan X atau kuadratkan kedua ruas dengan X, sedangkan kamu nggak tahu intervalnya X gitu. Atau langkah gampangnya itu gitu aja, kamu misalkan bayangin aja 2 lebih dari 1/2, ganti aja angkanya. Terus aku kalikan dengan negatif 2, atau kalikan dengan negatif X-nya. Ini kan akan jadi negatif 4 per negatif 1. Wes, ini pernyataan jadi salah dong, berarti nggak boleh kan cari kedua ruas. Gitu gampangnya. Fokusnya gini aja, cepat. Tuh. Nah, terus gimana caranya adalah kita kurangkan kedua ruas. Nah, kalau ditambah sama kurang, aman. Contohnya kayak gini. Misalkan aku punya statement ya. Statement 1 lebih dari 2. Ya, lebih dari 0. Misalkan. Sekarang aku tambahin kedua ruas dengan 2. Ya. Ini kan akan jadi 3 lebih dari 2. Lebih dari 2. Jadi, ini statementnya tetap benar kan? 3 lebih dari 2 itu statement yang benar. Nah, sekarang aku mau ini kurangkan dengan negatif 2 misalkan. Berarti kurang dari negatif 2, 1 kurang negatif 2, negatif 1 lebih dari negatif 2. Ini statement yang benar kan? Ya, ini statement yang benar. Oleh karena itu, dalam pertidaksamaan ini kita boleh menambahkan, misalkan aku punya statement A lebih dari B. Nah, ini kamu boleh tambahkan C kedua ruas, maka hasilnya akan tetap sama dengan C bilangan real. C bilangan real itu ya C semua bilangan C gitu, tapi nggak boleh dikalikan oleh I. Itu sebenarnya akan negatif 1, itu nggak boleh, itu imajiner. C harus bilangan real. Nah, untuk kasus yang ini berarti kita harus mengkurangkan kedua ruas dengan 1/x ya. Ini kita kurangkan, ini apa sih? Salah. Oh, lebih enak nih fokusnya. Nah, sekarang prosesnya adalah kita kurangkan kedua ruas dengan 1/x. Ya, ini akan jadi x dikurangi 1/x. Ini lazim kan kayak yang tadi, boleh. Lebih dari 1/x kurang 1/x adalah 0. Gitu. Sekarang kamu lihat pertidaksamaan itu dalam kacamatanya seperti ini. Terus, caranya untuk kayak gini adalah kita samakan penyebutnya. Ini akan menjadi x, ini akan jadi x kuadrat dikurangi x gini ya. Adalah 1. X kuadrat dikurangi 1 kali, ya betul. Ini akan kurang dari 0. Nah, ini baru kita bisa faktorin. X kuadrat min 1 adalah x plus 1 x min 1 x min 1 per x lebih dari 0. Berarti ini dalam garis bilangan ada negatif 1, ada 0, ada 1. Karena ini normal, jadi ini plus min plus. Kita coba ya. Kalau kita masukin 2 positif, jelas. Kalau kita masukin di antara ini setengah, misalkan setengah. Ini positif, ini negatif, ini positif. Ini jadi negatif kan, ini positif. Kayak negatif, lagi positif kan jadi negatif. Berarti ini sama, plus min plus. Karena kita mintanya lebih dari 0, maka ini kita ambil yang lebih dari 0. Jadi jawabannya adalah negatif 1 x 0 atau x lebih dari 1. Nah, ini maknanya itu apa ini? Ini maknanya itu harus kamu tahu. Kamu harus tahu. Nih, lihat. Kalau aku bikin grafiknya apa ya? Desmos, ada Desmos online nggak? Ada. Ayo udah. Draw a graph. Nih ya, kita lihat x, kita buat y sama dengan x, terus kita buat y sama dengan 1/x. Gini. Nah, sekarang lihat statementnya itu adalah x, grafik x yang lebih dari 1/x. Kita dapat jawaban antara negatif 1 sama 0. Kita lihat ya. Grafik y sama dengan x itu ada yang warnanya merah. Kita lihat di sini. Nih, ini kan titiknya negatif 1 di sini. Ini bisa di zoom sih. Nah, ini titiknya negatif 1 di sini. Kita lihat di sini bahwa saat negatif 1
di antara negatif 1 sama 0, kita lihat si nilai Y sama dengan X ini ada di atas grafik, jadi sama dengan 1 per X gitu. Kita lihat tuh, di sini selalu ada di atasnya. Si grafiknya sama dengan X itu warna merah, Y sama dengan 1 per X itu adalah yang warna biru. Grafik Y sama dengan X ini selalu di atas yang warnanya biru gitu. Yang merah selalu di atas warnanya biru. Berarti statement kita itu benar. Loh, kenapa ini yang di 0 sampai 1-nya itu enggak gitu? Kita lihat kalau di antara 0 sama 1, grafik Y sama dengan 1 per X ini ada di atas yang merah ini. Yang biru ada di atas si merah ini. Nah, terus si merah ini nyusul lagi saat X sama dengan 1, yaitu di sini. Jadi di atas grafik yang biru lagi. Gitu, cara mandang persamaan juga bisa kayak gitu. Gimana? Apa sih ini? Kenapa cuma? Kan ya udah nggak apa. Nah, itu ya. Nggak boleh kamu mengkalikan kedua ruas kalau kamu nggak tahu intunya, nggak tahu apa-apanya. Contohnya kayak apa lagi nih? Akar X. Akar X lebih dari X. Nih. Sekarang, ini boleh nggak aku kuadratkan kedua ruas? Pertanyaan aku adalah ini valid. Maksudnya tuh ini penjelasan aku. Ini valid ya. Boleh nggak nih aku kuadratkan kedua ruas? Persamaan ini valid dengan syarat X lebih dari 0. Perhatikan nih. X lebih dari 0. Karena apa? Karena dalam akar ini harus positif. Jadi kita harus buat dulu syaratnya. X lebih dari 0 kan. Supaya pertidaksamaan ini bisa gitu, bisa diselesaikan. Soalnya kalau ini kurang dari 0 kan akar negatif apa gitu, nggak jelas. Artinya, aku udah ngebuat nih range X lebih dari 0. Aku udah ngebuat range kayak gini nih. Sekarang, kita lihat nih. Kalau aku punya 2 lebih dari 1, jangan 1 deh, 3 lebih dari 2. Nih, statementnya benar kan? Statement yang benar, terus lebih dari 0. Setuju dong sama yang ini? Coba aku kuadratin kedua ruas. Ini akan jadi 9, lebih dari 4 kan? 9 lebih dari 4, benar. Ya kan? Artinya, kalau kayak gini, aku boleh kuadratkan kedua ruas. Ini akan jadi X, jadi X kuadrat. Atau ini tuh kuadratkan kedua ruas itu artinya kita kalikan ya kuadrat kedua ruas gitu. Ini, kuadratin kedua ruas. Terus kita selesaikan, jadi X kuadrat dikurangi X, ini kurang dari 0 kan? X min 1 kurang dari 0, betul kan? Yep, betul. X min 1 kurang dari 0. Terus kita buat ini lagi, ini ada 0, ini ada 1, karena kurang dari, ini akan ada di sini. Kita coba ya. Kalau lebih dari 2 positif, kalau setengah misalnya negatif, positif kayak negatif, negatif, ini positif pasti. Sekarang kita lihat makna dari itu apa. Contoh sekali lagi nih. Kita buat Y sama dengan square root of X. Ini grafiknya. Terus kita buat juga X. Nih. Statementnya adalah akar X lebih dari X. Artinya, grafik yang warna merah harus ada di atas grafik warna biru. Itu dicapai di mana? Antara 0 sama 1. Gitu. Setuju kan statementnya? Jadi ini kamu juga bisa menyelesaikan pertidaksamaannya itu menggunakan grafik. Oke. Pertidaksamaannya udah beres. Itu yang paling sulit di bab 0 pre-kalkulus itu. Ya. Pokoknya kamu bayangin ya tuh, kamu cobain aja jadi angka. Lalu kamu bingung. Akar X kuadrat ditambah X, 2X ya, tambah 1 ya. Lebih dari X apa nih? X tambah 1 gini. Terus kamu buat statement karena ini syaratnya kan ini X plus 1 yang dalam kurungnya harus positif. Berarti kamu bikin 3 kurangin dari 2, lebih dari 2 kan ini kan selalu positif bilangannya ya. Terus kamu lihat si syaratnya. Syaratnya itu penting. Terus kamu kalau bisa kuadratin kedua ruas, misalkan 9 lebih dari 4, ini kan benar, berarti kamu boleh kuadratin kedua ruas. Itu penting itu, kamu coba aja pakai bilangan yang benar-benarnya gitu. Cara gampang itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bab apa nih setelah ini? Setelah persamaan. Grafik dan fungsinya.
Tadi kita udah singgung dikit tentang grafik ya. Kita udah singgung dikit tentang grafik. Nah, palingan untuk prekalkulus ini ada grafik yang penting itu adalah fungsi genap sama fungsi ganjil. Karena ini nanti kepake banget di mana itu? Di limit atau di integral. Nah, ya. Fokus dulu semuanya. Nah, dan ini fokus semuanya. Nah, sekarang bab tentang grafik dan fungsinya. Koordinat. Oh, ini nih ada yang koordinat dulu sebentar, kelewat. Sorry. Koordinat. Di bab koordinat ini yang dibahas cuma satu. Misalkan kelihatannya dasar ya, tapi emang dasar sih namanya juga kalkulus, matematika dasar. Ini misalkan A, B. Koordinat ini artinya di sumbu X, ini harus digambar nih sumbu X sama sumbu Y-nya. Di sumbu X, ininya adalah A, di sumbu Y, ini adalah B. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Ini koordinat. Jarak antar dua koordinat, ya. Jarak antar dua koordinat, misalkan aku punya koordinat yang lain adalah ada di sini. Ini A1, atau enggak ini aku ganti jadi X1 aja biar gampang. Ini X1, ini Y1. Nah, ini ada X2. Nah, ini ada Y2 titiknya. Nah, jarak dari sini ke sini, guys. Jarak dari sini ke sini bisa kita cari dengan menggunakan segitiga Pitagoras. Bisa jadi dari sini. Ini kan kalau siku-siku kan kita tahu nih, ini delta Y, ini delta X. Ini juga bisa dari sini, sama aja. Segitiga yang ini, atau segitiga yang hijau, buat aja sekalian. Segitiga yang hijau ini, sama aja kan? Jarak untuk dua titik koordinat, kita bisa gunakan rumus D, ini kan sama dengan delta Y nih. Panjang ini kan delta Y, Y1 kurang Y2. Atau Y2 kurang Y1 sama delta Y. Ini kan X2 sama X1 nih. Jadi berarti jadi delta X. Rumus untuk jarak atau distance ya. Ini jadi delta X kuadrat. Ini kan panjangnya delta X, tingginya delta Y. Berarti sisi miringnya delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat dong. Gampang. Ini terus ada yang namanya itu titik tengah. Titik tengah, misalkan aku punya A, B. Titik tengah ini aku ada di mana? Jelas dong kalau ini adalah A tambah B bagi 2. Ini cukup jelas lah. Tuh, A tambah B titik 2. Terus misalkan aku punya di dalam koordinat X, Y, koordinat kartesius nih. Misalkan aku punya lingkaran dengan jari-jari gini. Jari-jarinya adalah A, ya. A. Karena jari-jari lingkaran itu jari-jarinya A, maka ini akan negatif A. Oh ya, ini originnya negatif A, sama ini A, ya kan? Terus misalkan aku punya nilainya B, karena ini masuk bersama lingkarannya nih ya. Ini A, negatif A. Misalkan aku di sini yang B, ini negatif B. Kalau mencari titik pusatnya gimana caranya? Kita pakai rumus jarak tengah itu. Karena kan akan sama gitu, akan di tengah-tengah si titik pusatnya itu. Jadi titik tengah antara A sama negatif A adalah A min A dibagi 2. Atau A, aku ulangin A ditambah negatif A kan? A ditambah negatif A akan sama dengan dibagi 2, ini akan sama dengan 0. Berarti ini X-nya ada di 0. Terus misalkan aku punya yang B-nya, sekarang di tengah titik B-nya gimana? B ditambah negatif B bagi 2, ini akan sama dengan 0. Berarti titik pusat lingkaran ini adalah di 0,0. Gitu fungsinya ya. Oh iya, sekarang ada rumus tentang kemiringan M. Kemiringan itu akan sama dengan M sama dengan delta Y per delta X. Ya, ini kemiringan atau slope. Misalkan kemiringannya gini, ya loh. Kemiringannya yang kayak gini. Kemiringannya yang kayak gini. Artinya si ini Y1 misalkan, ini Y2. Karena ini lebih curam kelihatannya, lebih tinggi, lebih curam. Ini lebih landai, artinya gradien dari MY1 lebih dari gradien dari MY2 gitu. Kita lihatnya dari kemiringan, ini kemiringan gitu. Gradien itu artinya kemiringan.
lebih miring yang ini kan, lebih curam gitu. Kalau yang ini lebih landai, dilihat dari sumbu X. Gitu. Ya. Terus ada yang namanya juga persamaan garis. Persamaan garis itu adalah Y sama dengan Y min Y1 yang akan sama dengan M X min 1. Nih, ya. Sekarang aku punya titik ini. Ini yang diketahui harus ada 2 titik. Kenapa? Karena kita butuh gradiennya. Kan gradien itu adalah delta Y per delta X. Titik ini, coba. Kalau aku cuma punya satu titik, bisa nggak aku cari persamaan garisnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini persamaan garisnya bisa kayak gini, bisa aja kayak gini, bisa aja kayak gini, bisa jadi kan? Bisa aja kayak gini gitu. Jadi nggak bisa. Jadi aku butuh 2 titik untuk minimal buat persamaan garis. Nah, kalau dari 2 titik ini, jelas dong garisnya yang mana, garisnya yang ini, nggak ada lagi gitu. Kalau garis ya, ini kalau parabola bisa jadi kayak gini. Jadi kayak gini kan beda. Jadi kalau garis persamaan garis linear kayak gini cuma ada satu. Bisa nggak cari ada lagi nggak? Enggak kan? Cuma ini doang. Misalkan ini gradien ininya x1, ininya y1 misalkan titiknya. Ini kan misalkan ini x2, ini y2. Pertama, ini x1 y1 sini deh. Untuk mencari persamaan garisnya, ya, pertama kita harus tahu dulu gradiennya. Di mana gradien ini akan sama dengan delta y per delta x. Loh, ini delta y-nya mau pakai yang mana? Mau y1 y2 atau y2 kurang y1? Bebas, sama aja. Ini akan konsisten, akan sama. Misalkan aku ambil y2 kurang y1. Y2 kurang y1. Ya. Nah, ini lihat y2 dikurangi y1. Kalau kita pakai yang ininya untuk yang pertama, maka kita pakai y yang kedua untuk pertama, ya. Jadi yang ditaruh pertama itu yang y2 baru y1. Maka kita taruh yang x-nya juga yang kedua dulu, baru yang ke-1. Gitu, ya. Ini juga kita lihat dari sini, kita bisa dapat rumus persamaan garis ini linear. Kalau aku kali kedua ruas dengan x2 min x1, ya, dengan x2 kurang x1 tidak sama dengan 0, maka ini akan bisa jadi M X2 dikurangi X1 yang sama dengan Y2 dikurangi Y1 yang akan mirip gitu si ini persamaannya kan. Ini Y min Y1, ini Y2 min Y1, M X2 min X1 sama. Setelah itu dapat nilai M-nya, katakanlah nilai M-nya A gitu. Katakanlah misalkan nilai M-nya dapat nilainya A sesuatu itu. Misalkan aku titiknya ini aku ubah jadi A, B. Misalkan ini aku ubah jadi A, B. Nih, konsepnya dapat yang tadi ya. Nah, A, B, ini C sama D. Ya, A, B sama C sama D. Kita pakai Y1 sama X1-nya yang mana? Terserah, sama aja. Misalkan aku milih Y min D. Ini kan Y-nya ini. Y min D sama dengan M-nya apa? A ya. Waduh, A-nya jangan A deh. M-nya M aja deh. Misalkan M-nya M. M X dikurangi A. Nah, ini bisa ini kan kita pakai D, berarti X-nya harus yang C gitu maksud aku, ya. Kalau ini akan sama dengan ya, ini akan sama dengan Y dikurangin B yang X1 yang ini, Y1 yang ini. Sama aja, Y sama dengan B sama dengan M-nya adalah M X dikurangin, karena kita pakai yang B, X-nya maka harus yang nempel sama B yaitu A. X kurangin dari A. Gitu, ya. Misalkan sekarang aku mau cari titik potong. Aku mau cari titik potong. Sekarang aku punya persamaan gini. Ini persamaannya misalkan Y sama dengan negatif X tambah 2. Maka di sini ada 2. Misalkan ini aku punya persamaan Y sama dengan X dikurangin setengah. Misalkan. Nah, sekarang aku mau cari titik potong yang di sini. Jadi titik potong di sini. Gimana caranya? Sekarang kita tahu bahwa Y itu kan nilai. Y itu si nilainya. Di titik potong ini guys, si nilai antara dua garis ini sama.
Artinya, misalkan ini aku Y1. Y1 ini yang ini. Y1 ini Y2. Nilai di garis yang ini sama gitu. Artinya Y1 akan sama dengan Y2. Y1 itu sekarang aku mau ajarin kamu yang tadi itu yang tambahkan kedua ruas itu kalau nggak salah postulat 2, postulat 2, sorry, yang tadi itu dijelasin postulat 2. Sekarang aku jelasin kamu postulat 1. Misalkan aku punya A sama dengan B, atau aku punya misalkan terserah kotak sama dengan segitiga. Aku bisa ganti semua kotak dengan segitiga gitu. Misalkan aku punya persamaan X kuadrat tambah X, ini akan sama dengan kotak. So, aku punya persamaan juga X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0. Karena X kuadrat tambah X ini sama dengan kotak, berarti aku bisa ganti semua X kuadrat tambah X itu sama dengan kotak. Berarti aku bisa ganti ini kotak tambah 1 gitu. Kan ini akan sama dengan 0, ini akan sama. Jadi ini kotak sama dengan negatif 1. Gitu. Nilainya akan sama. Jadi aku punya kotak sama dengan segitiga. Aku bisa ganti semua kotak dengan segitiga. Terapannya gimana? Sekarang Y1 sama dengan Y2. Kan nilai di antara dua garis ini sama. Ya. Nilai Y1 sama dengan Y2. Y1 sama dengan X min setengah. Berarti Y1 bisa aku ganti sama X min setengah. Karena nilainya sama. Y2-nya apa? Y2 itu bisa aku ganti dengan min X plus 2. Karena ini Y2. Min X plus 2. Terus pindah ruas. Ini jadi, atau aku gini cara konsep ya. Kita pakai postulat 2. Kita tambahkan kedua ruas dengan X. Ya. Ini akan jadi, ini aku pindah ke sini ya. Ini akan jadi 2X. Kurangi setengah. Sama dengan 2. Terus aku tambahkan kedua ruas dengan setengah. Nah itu, gak pindah ruas gitu. Ini konsep yang benar tuh gini. Kalau kita tambahkan kedua ruas dengan setengah, ini akan jadi 2X sama dengan 2 setengah. 2 setengah itu 5/2 ya. Iya kan? 2 ditambah 0,5, 2 setengah. 2 setengah itu 5/2. Ya. Nah terus, kita ingin menyelesaikan untuk X. Berarti kita harus ngejombloin X. Caranya adalah kita kali kedua ruas dengan setengah. Ya kan? Supaya jadi 1. 2 kali setengah adalah 1. Ini akan jadi X sama dengan 5/2 dikali setengah adalah 5/4. Nah, ini jadi titik potongnya. Si X ini kan kita dapat nilai X nih. Dapat nilai X. Nilai X di sini adalah 5/4. Terus, cara untuk mendapatkan nilai Y-nya adalah kita masukkan ke salah satu persamaan. Mau yang min X plus 2 atau X min setengah, ini hasilnya akan sama. Misalkan ke sini. 5/4 dikurangi setengah. Ini bisa kita samakan kedua ruas jadi perempat. Ini 4 bagi 4, 1. Ini 5. 5 dikurangin 4 dibagi 2. 2 kali 1, 2. Sama dengan berapa nih? 1/4 ya? 3/4. Kita coba di sini. Ini akan sama dengan si X adalah negatif 5/4 tambah 2. Karena 2 ini bisa aku kali 1. Kali 1 itu dengan kali 4/4. Sama kan? 4/4 itu 1 kan? Supaya ini sama gitu si penyebutnya. Ini berarti akan sama perempat. Min 5 ditambah 8, yaitu 3/4. Sama tuh kan? Kamu bebas masukin X yang ke yang mana. Saran aku persamaannya yang gampang, yaitu yang ini. Ya. Berarti saat X-nya 5/4, Y-nya akan menghasilkan 3/4. Gitu. Ya. Oke. Konsep untuk kuadrat, pangkat 3 sebenarnya sama. Karena nilai titik potong itu nilai Y-nya sama, kita bisa Y sama dengan Y. Gitu. Nah terus, kita udah bahas tentang koordinat. Sekarang kita lanjut bahas tentang grafik dan fungsinya. Dalam kalkulus ini, ada poin penting di sini adalah aku ingin menjelaskan tentang fungsi genap dan fungsi ganjil untuk yang ini. Ini kepake soalnya. Untuk fungsi genap, ya, fungsi genap itu bisa aku sebut fungsi estetik atau fungsi yang simetris. Gimana? Misalkan aku punya f min x ini akan sama dengan fx. Contohnya apa?
yaitu grafik X kuadrat. Lihat, X kuadrat tuh kan net estetik sama gitu, mirror terhadap sumbu Y, mirror terhadap sumbu Y, sebagai terhadap sumbu Y. Ini X kuadrat. Misalkan aku punya fx sama dengan X kuadrat. Sekarang aku masukin f min X. Ini kan akan sama dengan negatif X dikuadratin kan, ini akan sama dengan X kuadrat. Berarti f min X sama dengan fx, berarti fungsi itu genap. Cara ngujinya kayak gitu, tinggal masukin min X aja. Ya. Terus sekarang ada yang namanya fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil ini adalah fungsi cerminnya terhadap sumbu Y. X. Cermin terhadap sumbu X. Misalkan aku ambil fungsi, kenapa nggak kayak gini coba ya, ada grafiknya. Ini sama dengan X pangkat 3. Ini fungsi ganjil contohnya. Dimana fungsi ganjil ini adalah, misalkan, yang punya fx, f min x, ini kan sama dengan negatif fx. Ini simetris terhadap sumbu x. Gitu. F min x sama dengan negatif fx. Contohnya adalah, misalkan aku punya fx, lawan x pangkat 3. Ini kalau aku masukkan f min x, ini kan akan sama dengan negatif x pangkat 3. Ini kan berarti negatif x pangkat 3. Sedangkan gara-gara postulat 1, karena fx sama dengan x pangkat 3, berarti aku bisa ubah dong X pangkat 3 ini dengan fx dengan postulat 1. Ini akan jadi negatif fx. Jadi f min x akan sama dengan negatif fx. Ini fungsi ganjil contohnya. Ya. Terus sekarang domain sama range. Ya. Domain, pengertian domain adalah pengertian domain adalah nilai x yang membuat fungsi itu terdefinisi. Contoh, misalkan aku fungsi punya y sama dengan x. Aku tanya, ini aku bisa masukin angka berapa aja sih ke x? Bisa semua angka dong, ya kan? Negatif 2 bisa dong masukin sini. Negatif 1, 0, 1, 2 bisa dong. Akan tetapi ini bilangannya harus real. Harus x bilangan real, ya. Soalnya nggak bisa gitu kalau masukin akar negatif, nggak boleh. Untuk fungsi. Ya. X-nya harus bilangan real. Arti X bilangan real itu semua angka lah gitu katakanlah. Semua angka bisa masuk gitu. Kalau kita lihat dari grafik, ya sama dengan X. Ya sama dengan X, kita lihat. Ini aku bisa masukin angka berapapun gitu. Nih lihat, aku zoom out. Ini akan sama terus kayak gitu. Ya. Ini semua angka bisa dimasukin untuk Y sama dengan X. Contoh lagi, yaitu ketika kalau aku punya fungsi Y sama dengan akar X. Sekarang, untuk domainnya, domain dulu ya. Untuk domainnya, aku bisa masukin nilai berapa aja sih ke X ini, ya, itu pengertian domain tuh. Aku bisa masukin X berapa aja sih? Aku bisa nggak masukin negatif 2? Alright, so, aku bisa nggak masukin negatif 3? Soalnya kan nanti kalau aku masukin negatif 3, ini akan jadi akar negatif 2 kan? Ini nggak bisa dihitung kan? Error. Kita masukin ke fungsi ini angka negatif. Tapi kalau aku 0, bisa nggak? Kita lihat akar 0, ya, akar 0 akan sama dengan 0, ya. Karena kalau kita lihat nih, kan 0 kali 0 akan sama dengan 0 gitu. Ini 0 kuadrat diakari. Ya gitu kan kalau misalnya 9, akar 9 kan kita cari bilangan yang sama, kalau dikaliin bakal jadi 9, kan jadi 3 kali 3. Itu kan 0 gitu, ngerti lah. Oh, bisa masuk nih. Berarti domain di sini adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Karena sama dengan 0 itu boleh. Ini domainnya. Sekarang, untuk nilai range, ya, nilai range adalah kita lihat sumbu grafik Y-nya. Range itu adalah nilai yang memungkinkan ketika aku masukin X ke sini. Sekarang, aku untuk Y sama dengan X. Kalau aku masukin, misalkan apa nih? Kira-kira nilai ini, kalau aku masukin X sekian, hasilnya bakal gimana? Nah, itu range.
Misalnya aku masukin negatif 2, masuk negatif 2 nilai si grafiknya sebenarnya X ini. Terus aku bisa masukin negatif tak hingga. Maka ini si X itu negatif tak hingga gitu. Atau range itu si nilai Y-nya gitu. Tuh. Ini kan nggak terbatas ke bawah. Kita lihat di sumbu Y-nya nih, sumbu Y-nya. Range itu sumbu Y. Kita lihat tuh, perkecil. Ini akan terus ke bawah si grafiknya itu. Jadi artinya range untuk Y sama dengan X ini ke atas juga sama ya. Range untuk Y sama dengan X itu adalah negatif tak hingga sampai tak hingga. Karena kalau semakin besar ini akan semakin besar. Sekarang untuk Y akar X. Untuk Y akar X, nilai yang memungkinkan ini adalah nggak mungkin kita tahu akar dari sesuatu itu nggak mungkin nilainya negatif. Nggak mungkin nilainya negatif. Kita lihat di grafik ya. Y sama dengan SQRT X. Kita lihat nilai di sumbu Y ini nggak ada nilainya yang negatif. Nggak ada tuh. Mana? Ayo, lihatin. Nggak ada kan? Tapi kalau kita makin besar nih, lihat. Ini terus naik walaupun perlahan-lahan. Naik ini perlahan-lahan. Ini namanya rate of decay. Nanti kita belajar di kalkulus semester 2. Nah, ini perlahan terus tuh. Perlahan naik. Tapi naik. Tapi pelan-pelan. Artinya ini akan suatu saat menuju tak hingga. Gitu. Berarti range dari Y sama dengan akar X ini adalah dari 0 sampai tak hingga. Gitu. Contoh lagi. Tuh, harus geser lagi deh. Nol. Yesus. Nah, dapat nolnya. Ini grafiknya ya. Sekarang contoh lagi. Y sama dengan X kuadrat. Sekarang aku mau tanya. Dari gambar gini, kamu bisa nentuin domain harusnya. Aku bisa masukin X berapa aja ke X kuadrat. Aku bisa masukin negatif, yang bahaya itu negatif. Kalau aku masukin X yang negatif, boleh nggak? Boleh. Ya. Artinya, domainnya adalah dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Atau X bilangan real, domainnya. Sekarang untuk range-nya, kita lihat nilai Y. Ada nggak nilai Y di sini, di grafik ini, yang di bawah 0? Nggak ada kan? Artinya nilai Y-nya ini akan selalu lebih besar sama dengan dari 0. Ya. Oleh karena itu range dari Y sama dengan X kuadrat adalah lebih dari sama dengan 0. Gitu untuk domain sama range. Ngerti ya? Dari grafik tadi. Kalau domain itu, kamu mikirnya kira-kira aku masukin X sekian, masuk nggak ke grafik itu? Terdefinisikan nggak sih grafik itu? Terus untuk si range-nya, kita lihat si nilai yang memungkinkan saat aku masukin X, berapa kira-kira? Gitu, untuk domain sama range. Ya, gampang. Sekarang operasi pada fungsi. Ini gampang nih, operasi pada fungsi. Ini juga udah dipelajari di SMA sih, cuma yang kita ulang aja. Apa seru. Operasi pada fungsi. Misalkan aku punya fx. Ini akan sama dengan misalkan x-3/2 katakanlah. Terus aku punya gx sama dengan apa? X plus 1. Cuman biar gampang aja. Sekarang aku punya, misalkan aku punya f. Cara nulisnya tuh gini nih. Gimana sih? Udah. Fx tambah gx. Sekarang kita bisa gunakan postulat 1. Karena fx sama dengan x-3/2, berarti aku bisa ubah semua fx dengan x-3/2. Ini kan akan jadi sama dengan x-3/2 ditambah gx-nya apa? Ganti jadi x plus 1. Dan ini bisa kerjain dan jalan ya. Sekarang aku punya f-min juga sama tuh. Min juga sama, kali juga sama, bagi juga sama. Ya. Tinggal ganti aja fx-nya pakai postulat 1. Gampang kan? Nah sekarang, kalau aku mau tanya FOG, F bundaran G dari X, gimana caranya? Ini kan akan sama dengan F GX, gitu, ya. Sedangkan Fx itu ini, berarti Fgx kita ganti X yang ada di fungsi ini dengan Gx. Jadi Fgx ini akan sama dengan X yang ganti dengan Gx. Gx negatif 3/2. Tapi Gx-nya apa? X plus 1. Ini akan sama dengan X plus 1 min 3/2.
Gitu. GOFX juga sama. GOFX juga sama. Ini akan sama dengan GFX. Sedangkan GX-nya ini. Berarti kalau GFX kita ganti semua X dengan FX. Berarti ini akan sama dengan pelan-pelan ya, nanti di slow down kalau masih bingung. Berarti GFX, FX tambah 1. X tambah 1. Dimana FX-nya itu adalah X min 3 per 2. X min 3 per 2 tambah 1. Gitu. Ya, fungsinya. Sekarang, domain yang bahaya itu domain ya. Domain dari FOG. Nih. Domain dari FOGX ya. Ini kan akan sama dengan FGX. Adalah domain dari FOGX ini diiris dengan GX. Maksudnya apa nih? Misalkan aku punya fx ya. Kita dengan contoh learning by doing. Ini fx sama dengan x kuadrat. Ini gx. Ini akan sama dengan akar x misalkan. Berarti kan jelas kalau FOGX-nya itu adalah FOGX-nya itu adalah ini kan FGX, GX-nya ini masukin sini kan itu sama dengan x kan. Domain dari FOGX ini adalah tidak sama dengan bilangan real. Kenapa? Karena untuk membuat FOGX ini si GX ini harus terdefinisi ya. Misalkan ya kan kayak masukin mesin gitu FOGX itu. Kayak masukin angka ke mesin keluar itu. Misalkan kamu masukin si inputnya itu harus jenisnya kayu. Terus kamu masukin besi, wah rusak kan mesin itu nggak bisa kan. Nah ini juga sama. Untuk FOG ini, mesin FOG ini jalan, si GX-nya dulu harus jalan. Ini kan ini FOG itu kan daerah FOGX itu domain FOGX itu kan akan sama dengan X bilangan real. FOGX. Ini kan sama dengan X bilangan real ya. Nah ini harus iris dengan yang ada di belakang ini. Harus iris dengan domain dari akar X-nya itu, yaitu X lebih dari 0. Berarti domain dari sini ada X lebih dari sama dengan 0. Berarti domainnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Jadi misalkan aku ambil FOGX-nya negatif 1. Ya. Sekarang aku masukin ke GX-nya dulu negatif 1. Wes, hancur mesinnya. Negatif akar 1 gitu kan. Gak masuk. Jadi gitu. Ya. Ini kan misalkan aku FOGX min 1. FOG min 1 misalkan. Ini kan bukan artinya ini masukin min 1 ke sini. Berarti kita masukin FG min 1. FG min 1. G min 1-nya berapa? Wah, pusing pala saya Pak, negatif akar 1. Gak bisa kan? Gitu. Jadi untuk FOGX ini terdefinisi domainnya itu harus si FOGX ini, daerah hasil kalau kamu hitung FOGX ya, diiris dengan yang ada di belakangnya. Misalkan kalau GOF, berarti harus diiris dengan yang F-nya. Gitu. Dia. Sekarang, trigonometri. Ini sesi terakhir untuk bab 0. Di kalkulus, kalian harus bisa. Untuk trigonometri ini, kita lihat simbol sederhana trigonometri. Misalkan aku punya sudut theta di sini, ini siku-siku ya. Misalkan ini aku A, B, C. Lihat, kalau aku punya sin theta itu artinya sin demi. Demi itu adalah depan per miring. Ini depan nih, theta itu depan, ini samping namanya, ini miring. Depannya apa? A. Miringnya apa? C. Standar. Ini cos theta sami. Cos theta itu sami. Barangkali ada yang belum tahu. Sampingnya mana? Sampingnya B, miringnya C. Ini akan jadi B per C. Gitu. Kalau tan theta, ini akan sama dengan desa. Depannya apa? A, sampingnya adalah B. Betul ya? Terus ada juga yang namanya cosec. Cosec. Bisa ada yang kebalik. Ini kan C asalnya. Lawan dari C itu S. Ini jadi 1 per S sin theta. Selalu berlawanan gitu, C sama S. Terus kalau sekan itu karena ini S, berarti bawahnya harus C dong. Cosec. Nah. Terus ada juga yang namanya cot theta. Cot theta itu 1 per tan theta. Gitu.
Ya. Sekarang untuk nilai sin konstannya. Untuk kuadran 1 ini namanya kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kuadran 1 itu STC. STC itu ekstrim Cimahi, nggak tahu apa, pokoknya nama komunitas di Cimahi. STC. Ini STC. Ini itu artinya positifnya. Yang positifnya ini nilai positif. Artinya di kuadran 1 STC itu semuanya positif. Di kuadran 2 sinusnya doang yang positif. Di kuadran 3 tangannya doang yang positif. Di kuadran 4 kosinusnya doang yang positif. Tuh. Nah. Terus sekarang keperiodikan. Oke. Sekarang aku punya yang namanya keperiodikan trigonometri. Periodikan trigonometri. Nah, kita tahu bahwa fungsi lattice ini ya sebenarnya sin x misalkan. Fungsi sin x ini periodik gitu. Nilai udah gini stop. Ini kan ngulang lagi kayak gini, ngulang lagi kayak gitu, ngulang lagi gitu kan. Berarti ini periodenya itu adalah 2pi. Ini untuk sin ya. Ini 0, di sini pi per 2, di sini pi, di sini 3pi per 2, ini 2pi. Nah, setelah dari 2pi ini, si fungsi sin ini akan berulang lagi. Ini sama dengan cos kasusnya. Artinya, fungsinya, periodenya adalah 2pi. Sekarang misalkan aku punya nilainya, bandingkan sin x dengan sin 2x. Oke. Kalau sin 2x, ini akan relatif lebih ramping. Ini aku bandingkan dengan y sama dengan sin x. Untuk yang warna hijau, satu periodenya itu sekitar 6,28 segini. 2pi atau 2pi. Ya. Untuk yang merah ini sin 2x, lihat. Sin 2x itu cuma butuh segini. Sep. Jadi, sin 2x itu lebih rapat daripada yang sin x. Dan ini kan ada satu periode, ini 2 periode. Sedangkan kalau dalam sama dengan sin x doang, dan segini cuma 1. Jadi periodenya setengah kali dari yang y sama dengan sin x. Untuk yang sin 2x, yang cos juga akan sama seperti itu. Berarti untuk periode, misalkan aku punya fungsi ya, fungsi y sama dengan sin at, sin a theta, sin ax at sama adalah t. Dengan a bilangan real lah, bilangan real. Ini atau theta lah sudutnya, kan bisa kebingungan sama itu nanti. Theta. Maka A bilangan misalkan A-nya bilangan real, A-nya bisa apa aja. Maka fungsi ini atau ini akan sama atau ini ya, ini atau ini tuh bukan atau sih. Atau ini ya satu misalkan terus Y2. Ini kan sama dengan cos A theta ya. Ini akan mempunyai periode. Periodenya adalah 2pi per A. Periode itu banyaknya gelombang dalam satu itu apa? Atau enggak banyaknya lembah, banyak gunung, satu gelombang lah, satu periode satu gelombang. Kan satu gelombang itu kan satu gunung satu lembah. Ini satu gunung satu lembah. Betul. Ya. Periodenya adalah 2pi per A. Contohnya kayak tadi sin 2x. Berarti periodenya adalah 2pi. A-nya itu adalah apa? A-nya adalah 2. Ini kan sama dengan pi. Periodenya adalah satu periodenya artinya ada di pi. Satu periodenya ada di pi. Kita lihat sin 2x, satu periode mana? Satu bukit, satu lembah. Di mana? Sini. Kita lihat di sini adalah titiknya pi. Setuju ya dengan yang ini. Terus sekarang aku misalkan punya sin setengah theta. Setengah x sama. Periodenya apa? 2pi. A-nya itu adalah apa? Setengah.
Ini naik ke atas, ini jadi 4pi. Kita lihat di sininya gimana. Y sama dengan sin 4x. Waduh, hapus dulu deh supaya konsen. Ini sin setengah x. Satu periodenya adalah ini per 1/2 naik ke atas kan jadi 4. Nah, naik ini per 2. Memang square root sih. Desmos. Maksud gitu desmos. Sin 4x setengah misalnya. Ya Allah. Sin x nih, lihat. Kan panjang bet. Nih, sin setengah x, satu bukit, satu lembah, ya di mana di sini? Di sini kan? Tuh. Di situ adalah 4pi. Setuju ya dengan ini, 4pi. Itu untuk keperiodikan ya. Keperiodikan juga bisa kita tinjau dengan apabila aku punya f, x ini akan sama dengan f, x tambah p. Dengan p ini adalah periodenya. Contohnya, misalkan aku punya sin 0, karena periode sin itu adalah 2pi, maka ini akan sama dengan f0 tambah 2pi. Atau kelipatannya, ini atau enggak kp. Ini akan sama dengan 4pi, 5, terus 4pi, 6pi, 8pi akan seperiodikannya. Begitu. Ya. Sekarang aku punya, misalkan aku punya grafik y sama dengan sin x dari ini kan yang tadi. Dengan sin x ini. Misalkan aku kalikan 2 di sini. Ini kan amplitudonya 1. Amplitudonya di sini kan 1 tuh. Ya. Di sini di zoom dikit deh. Amplitudonya 1 kan. Misalkan aku kalikan ini dengan 2. Amplitudonya naik kan? Jadi 2. Jadi makin gede. 100. Wow. 10. 5. Misalkan 5. Tuh kan jadi tambah gede gini. Si amplitudonya. Terus misalkan ini sin x aku tambah sama dengan 2. Artinya grafiknya sama dengan sin x naik 2 ke atas gitu kan. Terus berarti dari sana bisa aku simpulin bahwa misalkan aku punya fungsi y sama dengan c ditambah a sin a, jangan a lagi, misalnya apa nih, b theta, atau enggak gini biar sama kayak yang tadi ya, dengan c ini udah ada c, berarti ini k nih, banyak ini kan senang, y sama dengan k ditambah konstan k tambah c sin a theta. Dari sini aku bisa tahu nih ya, bahwa grafik ini adalah misal dengan amplitudo, ini amplitudo ya, amplitudonya ini akan sama dengan c, sama kayak yang tadi penambahan k ini cuma nambah naik turunnya doang, sedangkan amplitudonya akan tetap sama dengan 1 gitu. Amplitudonya 1 gitu ya. Misalkan tambah 100 jadi naik 100 ke atas, 100 satuan ke atas. Mana nih? Tuh, jadi ada di sini. Sekarang aku di 50. Berarti ini naik 50 satuan gitu doang, cuma naik turunnya doang. Sedangkan gak ngaruh ke amplitudo, ya. K itu sama dengan naik turun. Mulai nge-lag dan periodenya adalah sama dengan 2pi per a. Tuh, ya. Terus sekarang ada juga identitas trigonometri. Sin kuadrat ini yang basic banget. Ini cos kuadrat ini akan sama dengan 1. Pembuktiannya adalah misalkan aku punya sin misalkan ABC kayak ini ya. Sin theta itu apa? A ya. A per C, maaf. A per C dikuadratin kan ini. Ditambah cos theta itu kan B per C kan. B per C A kuadratin. Sekarang
ini kan akan jadi E kuadrat per C kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat. Ini kan akan sama dengan, karena penyebutnya sama, jadi A kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat. Kita lihat A kuadrat tambah B kuadrat itu apa? Dengan Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat ini akan sama dengan C kuadrat. Jadi Pitagoras kuadrat. C kuadrat per C kuadrat akan sama dengan 1, terbukti. Karena terbukti. Aku hapus dulu. Udah mulai ngelik. Ini pas selesai nih ngelik banget. Suka gini nih kalau udah lama live, sorry. Nah, hapus dulu. Sekarang dengan postulat 2, kalau aku bagi cos kedua ruasnya, aku bagikan cos kedua ruas, cos kuadrat maksudnya, Pak. Karena cos ini bernilai positif, jadi aku boleh kalikan kedua ruas. Cos kuadrat gitu. Kalau bilang di kuadrat itu kan positif terus. Misalkan aku bagi cos kuadrat kedua ruas, ini kali cos dikalikan 1 per cos kuadrat theta. Sekarang sin kuadrat theta per cos kuadrat theta akan sama dengan tan kuadrat theta. Cos kuadrat theta tambah per cos kuadrat theta akan sama dengan 1. Ini akan jadi 1 per cos kuadrat theta, atau 1 per cos itu adalah secant. Maka akan sama dengan secant kuadrat theta. Sekarang kalau aku bagi persamaan awal ini dengan sin kuadrat theta, maka ini akan sama dengan sin kuadrat theta bagi sin kuadrat theta akan sama dengan 1 tambah cos kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta, ini akan sama dengan cot tangen, karena cos persen itu adalah cot tangen kuadrat theta. Sekarang kita lihat 1 persen itu apa? Cosec. Ini akan sama dengan cosec kuadrat theta. Nah, ini identitas basic dari trigonometri. Sekarang sifat-sifat dari trigonometri. Waduh, udah ngelag goblok. Besar. Aduh. Ya udah. Oh, gini aja. Oh, punya ide. Nah, sekarang aku punya identitas dasar trigonometri. Misalkan aku punya, masih ngelag. Emang dari timsnya. Aku dengan kalimat aja ya. Dengan kalimat aja. Misalkan aku punya sin min x itu akan sama dengan negatif sin x, ya. Sin min x sama dengan negatif sin x. Ini kalau ini mirror nggak sih? Mirror ya. Nah. Ini aku harus kemana ya? Ini sebelum. Oh, udah bentar aman. Ini sin min x ya. Sin min x ini akan sama dengan minus sin x. Ini tuh artinya, misalkan aku punya sudut negatif 70 derajat, ini artinya, misalkan aku punya kayak gini. Negatif 70 derajat itu adalah ke bawah 70 derajat gitu. Sini, 70 derajat misalkan. Negatif 70 derajat ini akan sama kalau aku muter segini kan. Muter segini itu akan sama dengan sudutnya itu adalah 290 derajat. Ya, jadi totalnya harus 60 gitu. Ya, 360. Untuk putaran itu kan 2P atau 360 derajat. Gitu ya. Berarti kan sin min x ada di kuadran 4. Karena kuadran 4 yang positifnya itu ada hanya cos x, maka sin x adalah negatif. Kita bisa lihat kayak gitu. Ini tan x juga kan berarti tan min x akan sama dengan negatif tan x di sana. Terus cos min x. Cos min x, lihat ini yang spesial dari cos min x akan sama dengan cos x. Kenapa? Karena minus itu kan muternya kembali gitu. Kalau plus itu berlawan arah jarum jam, kalau minus itu searah jarum jam. Karena ada di kuadran 4, maka akan nilainya berpositif gitu. Ya. Fitur istimewa dari. Sekarang aku juga punya identitas lain, yaitu sin 90 min x. Itu akan jadi lawannya cos x. Ini cos 90 min x, ini akan jadi lawannya, yaitu sin x. Ini kayak apa? 90 derajat. 90 derajat itu pi per 2 ya. 90 derajat itu sama dengan pi per 2. Terus tan
90 derajat dikurangin X, ini akan sama dengan cot X, kayak kebalikannya aja gitu. Ya. Terus, ini kenapa kayak gini? Kita lihat, kalau punya sin 30, ini akan sama dengan cos 60 ya kan? Ini akan sama-sama dengan setengah gitu, sama dengan setengah. Sedangkan 30 itu adalah cos 90 kurangi 60. Cos 90 kurangi 60 dengan sin 30. Ya. Sekarang ada identitas lagi yang penting, yaitu adalah perjumlahan trigonometri sin X plus Y. Misalkan begini. Ini plus minus ya. Ini akan sama dengan sin cos cosin, tulisnya gitu. Sin cos cosin. Karena ini sin, ini akan plus minus. Ini akan sama dengan ini XY, XY. Plus minus artinya, karena ini kalau positif, yang atasnya positif lagi. Kalau negatif, ini negatif lagi. Misalkan sin X tambah Y. Misalkan gitu. Cos X tambah Y, berarti ini kan sama dengan tuh. Misalkan kalau minus ya yang maksudnya plusnya. Sekarang kalau cos X plus minus Y, ngomongnya adalah cos sin sin. Cos sin sin. Sin sin. XY selang-seling XY. Tapi kalau cos ini minus plus. Artinya kalau cos X tambah Y, yang di sininya minus. Kalau cos X min Y, di sininya plus. Gitu. Ya. Kalau tangan, kita lihat terlebih sulit tangan mah ya. Tangan, kita lihat X plus minus Y. Ini akan sama dengan tan X plus tan X min tan Y per plus minus ini ya, sama semuanya. Tan X plus tan Y, ini plusnya mana, ini baru huruf tannya doang. Plus tan Y, ini plus minus ya. Ini kan 1 dikurangi plus tan X kali tan Y. Nah, gitu ya. Untuk sin 2x misalkan ya, untuk sin 2x kamu tinggal ganti aja sin X cos Y. Ini kan jadi X, kan 2x itu kan 2x akan sama dengan X plus X. Udah deh, kamu coba nanti di rumah, kamu coba sendiri kalau X tambah X menggunakan rumus yang ini, bakal jadinya kayak gimana. Dengan itu kamu bisa lebih ingat. Coba ya, nanti harus wajib coba. Ini jadi kan nih Y-nya tinggal ganti jadi X, jadi sin X cos X tambah cos X sin X. Ini juga sama, jadi cos X cos Y, cos X dikurangi sin X sin X. Gitu. Sama ya. Terus satu yang terakhir adalah aku kalau punya sin X tambah sin Y, ini akan sama dengan 2 sin cos, ini gitu, 2 sin cos, ini X tambah Y bagi 2. Kalau ini yang di sini X min Y bagi 2. X min Y bagi 2. Terus kalau aku punya cos X plus cos Y, ini akan sama dengan, atau kamu searching di sini aja, identitas trigono lengkap. Nah, ini pasti ada. Identitas trigonometri lengkapnya. Ini harus semua hafal nih. Aku mungkin gak jelasin semua dari ini, tapi ya basicnya kayak gitu. Nah, ini kalian harus hafal semua. Ya? Pelan-pelan aja ngapalinnya. Ini juga hafal sendiri, atau dengan latihan soal kamu pasti hafal sendiri, aku yakin banget dah. Ini 2 cos, ini kembali 2 cos. Atau enggak di bimbel-bimbel tuh ada lagunya. Aku udah lupa lagunya, kayak sin plus sin 2 sin cos gitu lah. Atau di YouTube ada kayak di YouTube lagu identitas trigonometri. Nah, lagu identitas trigonometri. Masih ada sih. Tonton aja lah. Misi kau butuh lagu Next Media per 2. Tuh. Itu semuanya tentang kalkulus bab 0 ya. Bab 0 segitu, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini kalian semuanya harus bisa sebelum masuk ke kalkulus yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.